Hah? Mengenakan. Adakah yang berpikiran seperti itu? Ya, ini sering terjadi kasus seperti ini. Saya pas kebetulan posisi saya ini di jaringan pengembangan upline. Ini kecenderungan mentalnya rusak, negatifnya pol ini. Karena dia sering berpikir, kalau saya berjalan berkembang upline-ku loh yang dapat komisi. Ada yang berpikir seperti itu? Kalau saya yang menggabungkan orang, upline-ku yang dapat SPJ. Kalau saya menggabungkan orang, upline-ku yang dapat sikel, upline-ku yang dapat reward, gitu kah? Kenapa para karyawan itu nggak berpikir kerja di toko ini saya memperkaya bosku? Kenapa besoknya dia nggak keluar saja? Resign. Orang yang kerja di hotel bersihkan office boy. Saya nginep di Klaro, setiap pagi ada yang dorong, yang bersihkan kasur itu. Dia kayaknya nggak pernah berpikir seperti itu deh kayaknya. Betul. Bajingan setiap hari aku bersihkan, kenapa yang kaya yang punya Klaro? Apa dia berpikir seperti itu? Kita duduk di sini, kita sudah ngasih income pemilik tempat ini. Tapi tempat terlintas enggak? Kita di sini bayar enggak? Bayar. Kita sudah memberikan income memperkaya dia. Mikir enggak? Lah kena. Beli rokok tadi. Beli rokok, beli makan. Kalau otak kita selalu diisi negatif seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau beli rokok, beli aqua, ini jangan-jangan kaya ini yang punya anu, nggak jadi beli. Mau beli handphone, ini step job tambah kaya, nggak jadi beli. Mau hidup di hutan, itu mikir kayak gitu itu. Betul. Halo. Mentang-mentang Anda nggak kenal, nggak dipikirkan, malah upline-nya. Ingat, gara-gara upline Anda kenal bis ini. Gara-gara ada orang tua kita lahir di dunia ini. Kalau nggak punya orang tua lahir di dunia ini cuma ada dua. Satunya Nabi Adam, tiga. Satunya Nabi Adam, Hawa sama Sun Gokong. Nggak ada orang keempat, nggak ada. Karena katanya lahirnya dari batu, katanya. Kita lahirnya dari mana? Rahim. Dari kandungan, dari seorang ibu. Terus tanpa seorang ibu, kira-kira kita tiba-tiba ada gitu. Itulah salah satu penghormatan kita kepada orang tua. Karena apapun cerita, tanpa beliau kita nggak ada. Makan masih enak? Nah, ya harusnya kan ingat, untung aku dilahirkan makan, ingat. Apa tuh susahnya sama-sama berpikir sama lah. Negatif mikir, positif mikir. Mbok ya berpikir positif. Nggak ada upline, Anda nggak kenal MCA. Pertama gabung jebret nggak bisa presentasi, upline juga yang menjelaskan. Betul. Anda tinggal dari rumah bawa orang datang ke presentasi, Pak Yoyo yang teriak-teriak. Terus Anda tinggal ngundang orang duduk diam. Pak Yoyo dapat circle, enak kali Pak Yoyo dapat circle. Piye tuh mikirnya ya? Nggak bisa lah, kita tanpa upline, kita nggak ada. Nggak kok terus kita kenalnya dari TV. Ya udah gabung dari downline-nya TV aja. Downline-nya TV. Terus kenapa kalau kita negatif terhadap upline? Hak perusahaan itu memberikan sama. Betul. Kalau upline satu kiri satu kanan dapat 300.000, Anda tinggal mengejar duplikasi. Berarti Anda kewajiban harus satu kiri satu kanan biar 300.000. Kalau upline 25 kiri 25 kanan dapat sikel 10 juta, kalau Anda ingin dapat sikel, ya tinggal Kejar. mengerjakan sampai 25 kiri 25 kanan dapatnya 10 juta. Kalau misalkan Anda menggabungkan orang, SPJ-nya dia yang mengelola. Kalau Anda ingin mengelola, kejar 25 kiri 25 kanan lah. Ngapa kok harus mencemburi? Haknya sama kok. Sekarang uang sikel dari perusahaan yang diberikan ke upline, kira-kira dikurangi dari komisi Anda apa bukan? Tidak.
SPJ yang diberikan kepada Aplen untuk mengurusi jaringan dikurangi dari komisi Anda apa bukan? Tidak. Lah ngapa gitu loh. Kok mencemburi rezekinya orang? Betul. Ini biasanya kalau orang-orang berpikir seperti tetangganya beli motor, dia agak matanya melotot itu. Tetangganya beli mobil, meriang panas dingin. Tetangganya bangun rumah, kena stroke. Karena sibuk ngukur uangnya tetangga, melihat duitnya tetangga. Kalau ingin kaya seperti dia, lihatlah duplikasi apa yang dilakukan. Jangan hanya melihat rezeki yang dia dapatkan, janganlah. Paham enggak di sini? Oh mas, saya yang gabungkan orang, mosok saya yang prospek gabungkan orang, setelah gabung saya kasihkan kepada Aplen yang mengelola SPJ. Lah itu Aplen yang kurang ajar. Halo. Kalau ada Aplen seperti itu, tidak betul-betul membantu mitranya, tapi dia tetap mengelola SPJ, saya harap leader-leader dan juga founder cabut kembali, akomodir kembali yang dinamakan rekomendasi pengelolaan SPJ, karena tidak berada di tempatnya. Karena konsepnya gini Bapak Ibu, MBA, MJA itu punya cita-cita. Kami semua punya cita-cita. Yang pertama, agar kita bisa hidup ini jauh lebih bermanfaat daripada hari ini. Ke depan punya manfaat. Kalau bisa manfaati satu orang, kenapa hanya manfaati diri sendiri? Kalau bisa manfaati 10 orang, kenapa hanya manfaati 2 orang? Kalau bisa manfaati ribuan orang, kenapa hanya ratusan orang? Kalau memang ada pilihan, halo? Paham maksud saya? Kalau Anda bisa manfaati orang seluruh Indonesia, kenapa harus cuma RT Anda tok? Kita harus bermanfaat lebih kepada banyak orang. Paham di sini? Nah ini yang menjadi cita-cita kita. Dilewatkan yang namanya sosial. Hari ini kita punya wadah namanya MJA Foundation. Perusahaan juga memberikan contoh. Diri kita juga sama menjalankan. Ingat Bapak Ibu, di luar sana banyak sekali orang yang ingin hidupnya berubah, tapi bingung melewati jalur apa, melakukan apa. Dia nggak ngerti. Bingung. Mungkin saja itu butuh pertolongan Anda. Biarpun hanya sekedar informasi. Atau mungkin ada, oh saya mau meyakinkan orang, takut mas, nanti kalau dia gagal, aku malu. Kalau dia nggak berhasil, nanti hubungan kami jadi buruk. Pernah nggak terlintas seperti itu? Jawab jujur lah. Kalau ngajak orang, itu mau meyakinkan, mau ini takut, gitu loh. Takut mau agak sedikit maksa, mengarahkan. Halo? Atau bahkan sampai mungkin dia menggadekan atau menjual, itu kita itu ada takut gitu loh. Ada enggak? Jujur aja loh. Takut nanti kalau dia nggak berhasil bagaimana? Hubungan kami bagaimana? Betul apa betul? Saya yakin hubungannya pasti baik-baik saja. Selama Anda yang tidak meninggalkan dia. Oke. Paham ya di sini ya? Paham ya? Sekarang saya tanya, kalau ada seseorang yang sudah bertahun-tahun nggak ada perubahan di dalam kehidupan, jangankan perubahan, harapan saja sudah nggak ada. Waktu Anda kenalkan di MJA, dia jadi punya harapan untuk kaya, untuk sukses. Betul apa betul? Berarti ada peningkatan dong. Yang dari punya harapan jadi punya harapan. Setelah itu tanyai apa yang dia mau. Apa yang menjadi cita-cita. Pastikan kita sebagai yang mengajak, membantu mewujudkan cita-citanya menjadi kenyataan. Itulah setiap kali kami training, setiap kali kami kelihatan, saya tanya impian Anda apa, impian Anda apa, impian Anda apa, impian Anda, selalu saya tanya. Karena kami, tugas kami sebagai support system, memastikan impian Anda menjadi kenyataan. Gitu.
Kalau kami saja memikirkan impian Anda menjadi kenyataan sampai nggak bisa tidur, loh Anda yang impiannya belum tercapai malah tidur nyantai malah piye lah. Halo, Aplen senior lek memikirkan impian Anda menjadi kenyataan lah, impian kita menjadi kenyataan. Kami selalu berpikir, berdiskusi sampai saya sering berkelahi, bertengkar masalah ideologi. Training harus seperti apa, presentasi harus apa. Itu demi apa? Agar Anda cepat berkembang. Diskusi yang selalu kami lakukan ini yang dipikirkan agar mitra-mitra kami cepat berkembang. Agar cepat sukses bagaimana, cepat berkembang bagaimana Bapak Ibu. Karena hari ini bagi Kris, saya misalkan hari ini ingin beli mobil, apa keistimewaan? Sudah banyak kok mobil. Tapi sewaktu mitra kami ada yang membeli mobil, wah itu senengnya pol Bapak Ibu. Pol senengnya. Kalau Anda menjadi orang tua, mungkin yang sudah pernah menjadi orang tua, yang sudah punya anak, terus anaknya punya prestasi, kira-kira Anda ikut seneng enggak? Yang mirip itu loh sebenarnya. Kami itu mirip seperti itu. Yang juara satu dia, tapi yang gembira orang tua. Sehingga orang tua kadang-kadang dia lagi mainan HP, belajar. Betul? Kadang-kadang masih main, pulang belajar dulu. Sama seperti kami kadang-kadang. Anda mulai lalai, kadang kita ingatkan kembali. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Jelas? Ini bukan tentang Aplen, itu bukan tentang senior, tapi tentang diri kita sendiri. Itulah salah satu proses game yang kedua. Selama kita tidak fokus kepada diri sendiri, maka tim ataupun organisasi Anda nggak mungkin bisa besar. Karena Anda akan selalu menyalahkan orang lain dengan kekurangan mereka. Sampai-sampai Anda tidak bisa melihat kekurangan Anda sendiri. Paham ya? Paham apa enggak paham? Yakin? Oke. Sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga punya kekurangan. Oke. Nah, sekarang yang terpenting.